Beautiful delivery, the equaliser. Kane. Sempat grogi hadapi Garuda Muda, pelatih Thailand U23 akui Indonesia tim terbaik ASEAN. Senjata mengerikan timnas Indonesia U23 lawan Thailand. Nama besar Indonesia buat AFC tunduk, Erick Thohir kasih bukti. Madampang banggakan perjuangan timnas Indonesia, supporter Thailand dibuat iri. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Sempat grogi hadapi Garuda Muda, pelatih Thailand U23 akui Indonesia tim terbaik ASEAN. Laga panas tersaji di semifinal Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 menghadapi Thailand U23 Sontawa-Chai Damrong Untrakul. Seperti biasa, laga ini diawali dengan tensi tinggi dan panas. Sama-sama memiliki nama besar di kawasan ASEAN membuat laga ini seru dari awal laga. Kedua tim tampil menggebrak dengan jual beli serangan yang membuat penonton di Stadion Gelora Bung Karno tak henti-hentinya bersorak. Timnas Indonesia U23 sedikit diuntungkan dengan hadirnya supporter yang ikut mendukung skuad Garuda Muda berlaga. Disinilah mental Thailand sedang diuji. Bahkan pelatih dari tim muda Gajah Perang memberikan pengakuan mengejutkan di laga panas tersebut. Pelatih Thailand Tawache Damrong Untrakul mengaku gugup saat asuhnya berjuang melawan timnas Indonesia U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perlu diketahui, pertandingan ini jadi bentrokan kedua Indonesia dan Thailand di Piala AFF U23. Dari dua laga sebelumnya, Indonesia selalu menang atas Thailand. Sejumlah keuntungan juga didapat tuan rumah Indonesia, mulai dari dukungan penuh publik sendiri hingga waktu istirahat yang sehari lebih banyak. Saya agak gugup, kesan saya kurang baik tentang babak penyisihan grup. Banyak kesalahan yang saya buat, tapi untuk semifinal, para pemain dan tim kami sudah berusaha tampil lebih baik dari babak penyisihan grup. Namun di laga ini, tim Gajah Perang tampil lebih siap bertarung dibandingkan dengan saat babak grup. Timnya sudah terlihat mampu mengimbangi gempuran Garuda Muda asuhan Gerald Vandenberg. Dalam laga semifinal tersebut, Thailand memang mengincar final keempat di Piala AFF U23 yang merupakan terbanyak pada ajang ini. Sedangkan Indonesia juga berusaha lolos ke final untuk kali ketiga. Kendati sudah 3 kali lolos ke final dan mencatatkan rekor terbanyak, namun Thailand baru 1 kali merasakan gelar juara Piala AFF U23 yakni pada 2005 silam. Di sisi lain, pelatih timnas Thailand U23 Tawache Damrong Untrakul menyebut Indonesia sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Sebuah sikap respect dari sang rival di tengah panasnya persaingan. Duel Indonesia versus Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 merupakan pertandingan terbesar di babak 4 besar. Tawache mengakui Indonesia U23 pantas lebih diunggulkan karena berstatus tuan rumah. Kita semua tahu bahwa saat ini di ASEAN, Indonesia adalah tim terbaik di level pertama. Jika kami ingin kembali menjadi tim nomor 1 di ASEAN, maka kita harus menghadapi tim terbaik. Kami harus melawan tim yang bagus seperti Indonesia. Senjata mengerikan timnas Indonesia U23 lawan Thailand. Timnas U23 Indonesia datang dengan catatan lebih superior sepanjang fase grup. Tim asuhan Gerald Vandenberg mencetak 9 gol dari 3 laga grup A, sedangkan Thailand sebagai perbandingan baru mencetak 4 gol dalam 2 laga grup C. Selain itu, Robbie Darwish dan kolega belum kebobolan selama fase grup. Sayang, catatan ini juga dimiliki oleh Thailand sebagai juara grup C. Jika melihat dari kualitas individu masing-masing skuad, timnas U23 memiliki keunggulan yang tak dimiliki tim muda Gajah Perang. Berikut ulasannya. 1. Direct ball. Timnas U23 Indonesia punya sosok Jens Reven sebagai penyerang nomor 9 di depan. Jens Reven punya keunggulan fisik, duel 1 lawan 1, dan duel udara berkat posturnya yang mumpuni. Para pemain belakang timnas U23 Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan Jens Reven sebagai pemantul sekaligus finisher skema bola lambung. Pada laga lawan Brunei Darussalam, Jens Reven bahkan mencetak 2 gol berkat skema ini. 2. Umpan silang. Para pemain timnas U23 Indonesia bisa memaksimalkan skema umpan silang dari 2 sisi sayap. Sejauh ini, Garuda Muda punya pemain sayap cepat seperti Raihan Hanan dan Ahmad Arjuna. Keduanya dibantu oleh Ahmad Maulana dan Doni Trimamungkas. Keempatnya bisa mengirim umpan silang akurat ke kotak penalti dan Jens Reven bisa jadi target sasaran.
3. Tembakan jarak jauh. Opsi ini dapat dimaksimalkan oleh anak asuh Gerald Vandenberg. Ada beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang punya tembakan bagus dari lini kedua. Salah satunya adalah Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, hingga Raihan Hanan. 4. Skema bola mati. Skema bola mati timnas U23 Indonesia sudah termasuk bahaya bagi para pemain segenerasinya, khususnya bagi para pemain yang gabung di level U19 tahun lalu. Chance Reven, Kade Arel, hingga Muhammad Ferrari adalah target sasaran paling menakutkan saat skema bola mati terjadi. Selain itu, timnas U23 Indonesia punya sejumlah penendang mumpuni seperti Robby Darwish dan Doni Tripamungkas. 5. Lemparan ke dalam Robby Darwish. Skema ini melahirkan 2 gol bagi Garuda Muda di turnamen ini. Semuanya berawal dari 2 tangan ajaib Robby Darwish. Chaos yang tercipta di situasi lemparan ke dalam jarak jauh yang menyasar ke tempat berkumpulnya banyak pemain di dalam kotak penalti. Beberapa peluang emas tercipta dari kekurangsiapan lawan dalam mengantisipasi skema ini, dan tercipta gol kemenangan saat jumpa Filipina. Nama besar Indonesia buat AFC tunduk, Erick Thohir kasih bukti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa ia sering berisi kepada AFC dan AFF demi timnas Indonesia. Alasan utamanya karena Indonesia merupakan negara besar. Erick Thohir mengatakan PSSI baru saja memberikan protes kepada AFC perihal jadwal timnas Indonesia melawan Irak. PSSI ingin kick-off pertandingan itu berubah menjadi pukul 22.30 waktu setempat. Alasan PSSI demi menjaga sportivitas dalam sepak bola. Akhirnya AFC mengabulkan permintaan dari PSSI. Kata Erick Thohir, PSSI tidak mau melakukan protes berlebihan kepada AFC. Ia sudah cukup senang AFC mau mendengar masukan dari PSSI. PSSI mengirimkan surat kepada AFC karena melihat Indonesia menjadi negara yang paling jauh untuk pergi ke Arab Saudi. Pastinya timnas Indonesia harus bisa beradaptasi dengan cepat perihal waktu dan cuaca. Erick Thohir mengatakan protes yang dilakukan PSSI itu tidak hanya kalah, tetapi juga menang. Seringnya protes itu dilakukan saat timnas Indonesia dipimpin wasit yang tak adil. Madampang banggakan perjuangan timnas Indonesia, supporter Thailand dibuat iri. Nualpan Lamsam atau biasa dikenal sebagai Madampang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand mengaku bangga kepada timnas Indonesia yang berjuang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Sebagai teman di kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan secara pribadi sangat bangga kepada Indonesia yang berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Erick menjelaskan bahwa timnya sedang mentransformasikan sepak bola Indonesia dengan meningkatkan kualitas liga sebagai aset terbesar dan timnas Indonesia sebagai aset terpenting. Dia berkata bahwa pemerintah, asosiasi, dan FIFA telah membuat program untuk transformasi sepak bola Indonesia. Madampang terpukau dengan usaha-usaha Erick Thohir dalam mentransformasikan sepak bola Indonesia. Dia mengatakan kalau Indonesia merupakan negara Asia yang terpilih oleh FIFA untuk membangun kantornya di Asia.